Halo, selamat sore teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo untuk berbagi pengetahuan ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya, saya Bang Lo mau memberikan semacam tips ya. Kalau orang yang korban akibat sihir atau santet ini teman-teman, artinya dia menjadi korban karena sudah pasti ya sirik dengki orang di luar sana ya, tapi dia juga akses dirinya terbuka atau data pribadi terbuka. Data pribadi yang saya maksud di sini ya teman-teman ya, karena syarat untuk merituali seseorang atau mengirimi sihir atau santet atau guna-guna atau pelet kepada seseorang, dia harus mengetahui nama yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahirnya ya. Nah, kemudian nama ayahnya. Parahnya lagi teman-teman, kalau sihir itu sudah terlalu jahat, dia akan meminta nama kedua orang tua. Udah kayak ini, kayak rekening bank ya. Dia akan minta juga nama ibunya yang melahirkannya ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman, berhati-hatilah memberikan data diri atau membuka data dirimu ke orang sekitarmu, karena kita tidak tahu teman-teman, orang di sekitar kita ini ada maksud baik atau jahat, kita tidak tahu kan. Karena sekali lagi saya katakan, orang-orang yang bermain sihir atau santet ini atau guna-guna ini tidak akan jauh dari lingkungan sekitarmu atau pergaulanmu atau lingkungan sehari-harimu ya. Jadi kita tidak tahu orang itu berniat baik atau jahat sama kita. Terkadang yang kita anggap baik belum tentu di dalamnya baik ya. Siapa tahu dia menyimpan kebencian kepada dirimu karena dia tidak senang melihat kau bahagia. Nah, kalau masalah foto itu saya rasa itu tidak perlu lagi kalian tutupi, karena kalau selagi kalian main media sosial pasti kalian akan mengupload wajahmu atau fotomu nah, kalau itu mungkin tidak perlu di ini, karena sudah menjadi rata-rata orang di dunia ini sudah memegang media sosial, jadi dia pasti akan mengupload fotonya dan si pelaku pasti nggak akan kesulitan mengambil fotomu. Yang paling kesulitan dia hanya mengambil akses datamu ya, nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir ya. Kemudian nama orang tua. Dia tidak butuh alamat. Orang main santet itu nggak butuh alamat, karena setan itu lebih lincah ya, lebih ahli dalam masalah alamat. Bila ya chipnya atau buhul sihirnya sudah masuk ke dalam dirimu lewat makanan atau minuman ataupun lewat angin nanti nyusul. Jadi nggak perlu lagi dia tahu alamatmu di mana. Kasih contoh handphone, dimasukkan nomor atau chipnya ke dalam handphone tersebut, maka sinyal yang dari ketinggian sana, tower sana, tidak perlu tahu alamatmu kan, tapi dia langsung menuju ke nomor yang di handphone tersebut. Begitulah kira-kira. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita sudah termakan buhul santet itu atau sihir tersebut masuk lewat mulutmu, baik makanan ataupun minuman, maka setan itu tidak perlu lagi meraba jalan untuk ke rumahmu atau ke alamatmu untuk mengganggumu.
atau menyerangmu. Dia hanya mengikuti radarnya aja, sinyal yang ada dalam dirimu. Makanya saya sering tekankan, bila seseorang sudah terkena sihir dan termakan, dia harus dibuang chipnya itu. Chipnya itu dia harus dibuang dari dalam tubuhmu, atau sihirnya itu, atau ikatannya itu, atau buhul yang termakan itu harus dibuang dari dalam tubuhmu. Ya. Jadi pun kalau dia menyerang itu membabi buta lewat angin jadinya. Ya, membabi buta lewat angin. Jadi teman-teman semuanya, membersihkan sihir itu atau santet tersebut dari dalam tubuh ini membutuhkan energi yang sangat besar. Artinya kayak kau bayangkanlah mencopot tiang di tanah. Kau copot tiang ini kan butuh energi atau tenaga besar kau untuk mencopotnya. Tidak merta-merta harus sekali copot kau langsung cabut, tidak. Yang penting rutin aja ditarik keluar. Begitu teman-teman. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan sama kalian. Jangan pernah silau yang namanya diobati kesurupan misalnya. Diobati terus kesurupan dia diupload lah di media sosial. Ya jangan pernah silau yang seperti itu. Karena rata-rata sebagai orang yang menerapi pengobatan, orang yang tidak kesurupan itu tidak akan diupload walaupun dia kena santet. Yang diupload itu adalah orang-orang yang kesurupan untuk menaikkan nama, memperkuat keyakinan orang kalau yang ngobatin itu hebat, ya kan? Jadi jangan silau hal-hal begitu. Yang diupload hanya orang-orang kesurupan saja. Sementara yang tidak kesurupan tidak akan diupload. Kenapa? Karena orang tidak akan yakin kalau dia kena santet. Tapi ada juga yang kesurupan dibuat. Biar penonton yakin kan gitu. Oh, datanglah berbondong-bondong berobat kan begitu. Ini terkadang media sosialnya terlalu terbuka sehingga manusia gampang dibodohi. Gampang dibohongi. Ya. Jadi jangan terlalu silau hal-hal begitu. Nah, teman-teman semuanya, pesan yang mau saya sampaikan di sini adalah hati-hati dengan data pribadi, terlebih nama orang tuamu. Ya, terlebih dengan nama orang tuamu, agar ya, santet itu jangan terlalu telak sama dirimu. Jadi pintarlah kau dalam hidup, ya. Pintarlah dalam hidup dan waspadalah kau dengan orang sekitarmu. Karena orang yang bermain sihir atau bermain santet atau guna-guna, ini pelakunya tidak jauh dari lingkungan dirimu, baik lingkungan pekerjaanmu, rekan-rekan kerja di dekat-dekatmu, baik di dalam rumah tanggamu, baik dari tetanggamu. Ya, jadi tetap kau waspada. Nah, kalau bertanya bagaimana bang cara membersihkannya, ya kalau saya membersihkannya dengan media alam, media sarana yang diberikan alam semesta ini dengan rempah-rempah. Ya, karena setan-setan itu benci dengan yang namanya rempah-rempah itu karena sangat menyesakkan, nyengit rasanya sama mereka itu dan menyiksa. Ya, jadi ibaratnya racun lah bagi mereka rempah-rempah itu. Jadi teman-teman semuanya, semoga informasi singkat ini di waktu saya santai ini dapat bermanfaat untuk orang banyak di luar sana, agar lebih pintar, lebih bijak, dan lebih waspada. Saya Bang Lo mengucap syukur dan terima kasih bagi yang baru menemukan channel saya, yang sudah membantu mensubscribe. Terima kasih banyak. Dan juga menyalakan loncengnya, memberikan komentar, like atau jempol, dan mau membagi-bagikan video-videonya. Kalau teman-teman merasa video ini memiliki manfaat pengetahuan, silakan kalau mau mengucapkan terima kasih di bawah video. Ya, ada ucapan terima kasih itu seikhlas hatimu.
kalau kau merasa video ini ada manfaatnya untukmu. Baik teman-teman, terima kasih banyak, sehat selalu.